وجودي لما طاب خانبات من هواجسي قيامه بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min zulmatil adam binuril ijad. Wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyati lidawil basairi ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-karimul jawad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul ibad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati war rasyad amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita teruskan kajian kitab Tijan Darori. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahwa segala sesuatu itu terbagi ke dalam 4 bagian. Dan ini berdasarkan pendapat Imam Al-Haramain dan Imam Al-Qadi Al-Bakilani. Dalam hal ini saya mengutip keterangan di dalam kitab Kifayatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafana bi wa bi ulumihi wa ambadana bi asrari wa da'alina mim barakati fid darwain. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, annal asya'a, sesungguhnya segala sesuatu, arba'atu aksamin, yaitu terbagi ke dalam 4 bagian. Maujudun, yang pertama maujud, wa ma'dumun, yang kedua ma'dum, wa halun, yang ketiga hal, wa amrun i'tibariyun, dan yang keempat amrun i'tibari. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama maujud. Apa pengertian maujud? Matasihu ru'yatuhu. Artinya sesuatu yang bisa dilihat. Contohnya apa? Diri kita. Diri kita ini termasuk maujud. Sesuatu yang bisa dilihat. Atau yang ada di sekeliling kita. Seperti kita menyaksikan pohon, hewan, gunung, itu maujud. Kemudian yang harus diketahui, kalimat atau bahasa di Latin ada 2. Ada basor, ya, artinya melihat. Nah, kalau basor ini 2 mata nih. Nah, kalau ini terbatas. Ada juga dilihat dengan basiroh atau disebut dengan mata hati. Kalau dikaitkan dengan basiroh atau mata hati, maka semua sifat ma'ani yang berjumlah ada 7, yaitu kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam, itu termasuk sifat yang maujud. Yaitu yang apabila dibuka hijab atau dibuka takbir oleh Allah, maka kita akan bisa menyaksikan kudratnya Allah, irodatnya Allah, ilmunya Allah, samanya Allah, basornya Allah, hayatnya Allah, dan kalamnya Allah. Allah dengan makhluk itu tidak ada hijab. Tapi kalau makhluk dengan Allah itu ada hijab. Ya. Di dalam kitab Hikam dijelaskan al-haqqu laisa bimahjubin
Wa innamal mahjubu anta anin nazri ilaih. Yang artinya bahwa bagi Allah tidak ada penghalang untuk melihat makhluknya. Sesungguhnya yang terhalang dari melihat Allah adalah makhluk. Jadi Allah dengan makhluk itu tidak ada hijab. Tapi kalau makhluk dengan Allah ada hijab, yaitu dosa. Terutama dosa hati. Atau kalau kita singkat, runtah. Yaitu riya, ujub, nifak, takabur, hasud, iri dengki. Para pemirsa yang dirahmati Allah, contoh, Allah membuka hijab sifat kalam kepada Nabi Musa. Dalam Quran dijelaskan, wa kallamallahu Musa taklima. Yang artinya, wallahu a'lam bil murad. Dan telah membuka hijab sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Takliman. Allah berbicara secara langsung. Sebagaimana kita ketahui, sifat kalam Allah yang qadim itu kan tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, ketika Nabi Musa di Bukit Tursina, Allah membuka hijab sifat kalam. Allah memberikan anugerah ke dalam kolbunya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa bisa paham, bisa mengerti sifat kalam Allah yang qadim. Nah, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama, yang termasuk segala sesuatu apa? Maujud. Definisinya, matasihu ru'yatuhu. Sesuatu yang bisa dilihat. Contohnya diri kita. Contohnya di sekeliling kita, nih tadi yang disebut ya. Pohon, hewan, tumbuhan, gunung lain dan sebagainya. Dilihat di sini ada yang dengan basor. Saya ulang nih, basor nih. Ini terbatas. Yang kedua, basiroh. Mata hati. Semua sifat ma'ani itu termasuk sifat yang maujud. Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama basor dan kalam. Yang berikutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, maujud ini menduduki kelas yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi. Ya. Yang kedua, makdum. Apa definisi makdum? Mala thubutalah. Sesuatu yang tidak ada di dalam ketetapan hati. Ya. Seperti apa contohnya? Anak kita yang belum dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makdum ini menduduki kelas atau tingkat yang paling rendah. Ya. Kemudian contoh lain yang termasuk makdum adalah sifat salbiah. Sebab dipandang dari segi madlul yang ditunjukkannya. Termasuk isbatun lima layaliku billah. Menetapkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Maka tidak subut. Ya, baik fi zihni, fil khoriz anil zihni, atau fil khoriz anil a'yan. Misal, contoh nih. Kidam itu disebut makdum karena makna kidam tidak ada permulaan. Ya, jadi kidam di sini menafikan, meniadakan permulaan. Karena Allah tidak ada awal, tidak ada permulaan. Yang namanya tidak ada permulaan itu tidak maujud. Karena termasuk makdum. Yang kedua, bako. Ya. Bako ini disebut makdum karena makna bako di sini tidak berkesudahan. Tidak ada akhir. Ya, tidak diakhiri dengan tiada. Jadi bako menafikan, meniadakan berkesudahan. Meniadakan berkesudahan. Jadi yang namanya tidak berkesudahan, tidak diakhiri dengan tiada, itu tidak maujud. Karena termasuk makdum. Contoh lagi misalkan apa? Esa. Esa disebut makdum karena makna esa ini tidak banyak. Allah tidak banyak.
Di sini menjelaskan bahwa esa di sini menafikan, meniadakan bahwa Allah tidak banyak. Tidak banyak itu tidak maujud karena makdum. Semua sifat salbiyah, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyat, ya, ini contoh-contoh makdum. Ya. Sebab apa? Dipandang dari segi madlul yang ditunjukkannya. Karena sekali lagi termasuk isbatun lima la yaliku bilah, menetapkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, makdum menduduki kelas atau tingkat yang paling rendah. Sekarang yang tiga, hal atau keadaan. Ma yakunu wasitotan bainal maujud wal makdum. Sesuatu yang menjadi penengah antara maujud dan makdum. Tidak naik ke derajat maujud, sesuatu yang bisa disaksikan dengan penglihatan mata. Juga tidak turun ke derajat makdum, sesuatu yang tiada, tapi ada. Ya. Nah ini kelasnya ada di bawah maujud dan berada di atas makdum. Juga di atas amrun i'tibari. Misal, keadaan Ahmad yang berkemampuan. Kaunuhu ahmada qadiron. Semua sifat maknawiyah seperti kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, dan kaunuhu mutakaliman. Ini termasuk sifat hal. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya ngasih ilustrasi misal. Ki Jaid duduk. Ki Jaidnya maujud. Bisa dilihat. Duduknya juga maujud. Bisa dilihat. Tapi kalau kalimat Ki Jaid yang duduk. Nah ini yang maujud Ki Jaidnya. Kalau yang duduk itu kan hal, keadaan. Tidak bisa dilihat. Tapi ada dalam bahasa. Di mana-mana Ki Jaid yang duduk, dipastikan Ki Jaidnya duduk. Selanjutnya para pemirsa yang dirahmati Allah, yang keempat adalah amrun i'tibari. Sesuatu berupa anggapan atau pandangan. Dan amrun i'tibariun ini terbagi dua. Yang pertama ikhtiro'i. Dikira-kirakan. Definisinya huwa ayyafrida syahsu syai'an la aslalahu fil kharij. Artinya, suatu gambaran yang dikira-kirakan oleh seseorang yang tiada dasar dalam kenyataan. Misal, apa nih contohnya nih? Ya. Tidak ada dasar untuk dijadikan kekuatan karena memang tidak pernah terbukti dalam kenyataannya. Misalnya apa? Kikirnya dermawan, dermawannya orang yang kikir. Nah ini semua contoh ini tidak pernah terbukti dalam kenyataan. Hanya gambaran saja, hanya perkiraan saja. Ya. Nah ini amrun i'tibari ikhtiro ini bukan yang dimaksud dalam pembahasan ilmu tauhid. Yang kedua, intizai, diperoleh. Apa definisinya? Huwa ayyan yasyahsu syai'an lahu aslun fil kharij. Yang artinya suatu gambaran yang diambil oleh seseorang yang ada dasar dalam kenyataan. Jadi dalam kenyataannya terbukti. Apa contohnya? Dermawannya orang yang dermawan atau kikirnya orang yang kikir. Semua contoh ini terbukti ada di dalam kenyataan. Nah, amrun i'tibar intizai ini yang menjadi ajang pembahasan dalam ilmu tauhid. Nah, jadi kembali lagi para pemirsa yang dirahmati Allah, segala sesuatu ini terbagi menjadi 4. Ini sekali lagi berdasarkan pendapat Imam Al-Haramain dan Imam Al-Qadi Al-Bakilani. Pertama maujud, kedua makdum,
3 hal, dan keempat amrun i'tibari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.